Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan selanjutnya ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menyimak dan memperhatikan sama-sama lanjutan materi kita lewat video ini, yaitu akidah akhlak. Ya, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW kita kirimkan, kemudian keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia dalam sunnah beliau. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang pelajaran akidah akhlak. Kita sudah sampai di bab 3. Bab sebelumnya kita telah membahas materi, kemudian bab 2 juga kita sudah selesaikan dengan 2 bagian video. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke bab 3. Jadi mohon anak-anak sekalian untuk mengikuti video ini sampai selesai agar supaya pemahaman kita tentang materi yang akan saya sampaikan itu bisa diserap secara lengkap dan dapat dimengerti hal-hal yang menjadi esensial atau hal-hal yang menjadi penting yang ada pada pembahasan kita. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, judul materi kita pada bab kali ini adalah dosa-dosa besar. Ya, kemarin sudah kita pelajari akhlak terpuji, pergaulan remaja, bagaimana seorang remaja bergaul. Kemudian kita sudah sampai di bab 3, dosa-dosa besar. Ya. Sebelum kita lanjut, perlu diperhatikan bahwa video ini akan memuat tugas yang akan diselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab dari anak-anakku sekalian untuk terus bisa belajar secara mandiri, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk bisa bertatapan langsung. Kita kembali ke materi. Ya, seperti yang kita lihat pada tampilan awal ini adalah sebuah potret dengan tulisan korupsi. Ada gambar seorang yang meminum, kemudian dalam keadaan mabuk dan tertidur. Ada gambar pembunuhan, ada borgol dengan tulisan drugs atau narkoba. Nah, ini ada pencopet, mungkin ini pencuri. Nah, ini semua adalah gambar-gambar yang memberikan kita kesan bahwa ini adalah perilaku mencerminkan dosa besar. Ya. Sekarang kita renungkan Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini adalah ayat yang sangat tegas menyatakan bahwa khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu kan perbuatan yang keji, perbuatan syaitan. Ya. Sebelum kita lanjut, saya informasikan kembali tentang pembelajaran kita
untuk video kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian dosa besar. Dosa besar yang dimaksud dalam materi ini seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, berjudi, berzina, pergaulan bebas, dan mencuri. Ya. Ini ada 3 tujuan pembelajaran: memahami, menganalisis contohnya, kemudian menghindari perilakunya. Ya, jadi tidak terlalu banyak, mungkin item-item dosa besarnya saja yang agak-agak banyak. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan bahas secara singkat, secara terperinci tentang dosa-dosa besar ini. Ya. Sekarang kita masuk di bagian pertama, yaitu memahami dosa besar. Yang pertama dosa besar yang kita bahas adalah mabuk-mabukan. Pengertian mabuk-mabukan menurut bahasa Indonesia adalah perasaan pening atau hilang kesadaran. Jadi mungkin ini adalah istilah yang sering kita lihat bahkan secara langsung, bahwa orang yang sering dan terlalu banyak meminum minuman keras yang beralkohol itu akan cenderung, bahkan sudah dipastikan akan terjadi hilang kesadaran. Itulah yang membuat dia mabuk. Cuman mabuk-mabukan adalah istilah yang menjadi satu kebiasaan seseorang yang negatif tentunya, yang dapat menghilangkan kesadarannya, dan ini adalah perbuatan yang disengaja. Perbuatan yang disengaja itu maka tentunya jelas hukumnya, ya, haram. Kemudian apabila yang sedikit dari minuman tertentu itu haram, maka begitu pula yang sedikit dari minum itu haram lainnya. Maksudnya bagaimana? Apabila minuman haram yang kita minum itu jumlahnya dalam sedikit dan tidak membuat kita mabuk, maka hukumnya tetap haram, karena pada dasarnya minuman itu adalah minuman haram atau minuman yang memabukkan. Meskipun pada saat kita minum dalam keadaan sedikit jumlahnya dan kita tidak mabuk, tetap itu adalah haram. Seperti kutipan hadis, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Ya, jadi sedikit banyaknya khamar yang diminum tetap haram. Ya, seperti yang tadi kita bacakan dalilnya, yaitu sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Oke, kita selesai di pengertian. Ini adalah contoh gambar jenis-jenis minuman yang memabukkan, khamar, ya. Ini banyak kita saksikan atau bisa dapat di penjual-penjual yang sebenarnya dilarang beredar. Namun ya begitulah, banyak saja orang yang tidak mempedulikan bahwa generasi akan hancur ketika itu diberikan konsumsi atau suguhan yang dapat merusak akal. Kemudian jenis benda yang memabukkan, ya, jadi ada benda yang memabukkan, misalkan seperti jenis minuman. Nah, ini banyak kita temukan jenis minuman yang beralkohol seperti bir, whisky, gin, vodka, gin, cogna, dan lain-lain. Itu adalah jenis minuman yang dapat menghilangkan kesadaran karena mengandung alkohol. Alkohol itu diserap ke dalam darah dan mempengaruhi seluruh sistem dalam tubuh sehingga manusia kehilangan kesadaran. Ini adalah jenis barang atau benda yang memabukkan yang berbentuk minuman. Ada juga yang berbentuk obat-obatan, ya, atau seperti ganja, misalkan tanaman-tanaman yang dapat memabukkan, tanaman ganja
termasuk lagi heroin. Nah, ini semua adalah jenis-jenis benda-benda yang memabukkan, seperti sabu-sabu, narkoba. Ini heroin, sabu, ganja termasuk narkoba level pertama ya, yang dilarang keras untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Makanya jangan heran jika ada orang yang mengonsumsi ganja, sabu, itu ditangkap, karena memang itu ada aturan dan undang-undangnya yang mengatur bahwa narkoba dan jenis-jenis obat-obatan yang ada di level 1 itu akan diproses secara hukum. Ya, bisa anak-anak sekalian memperlengkap informasinya di internet, bisa dicari-cari benda-benda yang memabukkan. Kemudian keempat, menghindari perilaku mabuk-mabukan. Bagaimana caranya seseorang untuk bisa terhindar dari perilaku mabuk-mabukan? Ini adalah hal yang paling penting sebenarnya dalam pembelajaran ini, karena kita mengetahui perbuatan-perbuatan buruk itu bukan berarti kita ingin melakukan perbuatan tersebut, tapi sesungguhnya supaya kita terhindar dari perbuatan yang dilarang itu ya. Pertama, berlaku agar kita terhindar dari berlaku mabuk-mabukan, yang pertama itu tentunya adalah taat kepada Allah ya, dengan banyak berzikir dan sholawat. Mengapa demikian? Ini menjadi poin pertama, karena ketika seseorang punya rasa takut terhadap Tuhannya, maka secara otomatis dia akan meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarang dan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Inilah esensi daripada taat. Taat itu kan kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah inti daripada sebuah agama ya, ketaatan. Kemudian yang kedua, jangan sampai mendekati sesuatu yang berhubungan dengan mabuk-mabukan. Misalkan kumpul-kumpul sama teman yang lagi minum, atau bergaul sama teman yang suka minum, atau mungkin bahkan ingin mencoba-coba sedikit. Jangan sekali-kali. Kemudian untuk mengisi waktu daripada kita terjerumus dalam hal-hal yang negatif, maka kita isi saja dengan pengajian, misalkan majelis ta'lim atau tablik-tablik yang lain. Ini untuk mengisi waktu-waktu yang kosong, supaya kita terlihat sibuk dan tidak sempat memikirkan hal-hal yang negatif. Kemudian birrul walidain, yaitu taat kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah hal yang penting juga, karena seburuk-buruk orang tua, maka dia tidak akan pernah ingin melihat anaknya juga tumbuh seperti manusia yang buruk. Karena orang tua meskipun dia juga punya pengalaman yang tidak begitu baik, tapi sesungguhnya dia tidak menginginkan anaknya terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Ya, mabuk-mabukan saya pikir sudah dipahami. Ini adalah tata cara untuk menghindari perilaku mabuk-mabukan. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara taat kepada Allah, jangan mendekati hal-hal yang dapat menimbulkan mabuk-mabukan, menghadiri pengajian, ya, taat kepada kedua orang tua, jangan durhaka. Kemudian kita lanjut adalah dosa besar berikutnya, yaitu berjudi. Ya, kita mesti ketahui dulu pengertian judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau keuntungan yang lebih besar dari jumlah uang atau harta yang semula. Nah, inilah pengertian. Saya masih contoh ya. Misalkan kita bermain judi dengan menggunakan ceki misalkan, ya, atau menggunakan kartu yang lain, dan kita memberikan taruhan berupa uang atau apapun,
pada saat siapa yang beruntung dan menang, dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Itulah yang disebut berjudi. Mengapa dilarang? Nah, kita baca dulu dalilnya dalam Quran surah Al-Maidah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, yang tadi ini ya, sesungguhnya minuman keras, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib yang anak panah adalah perbuatan yang keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, berjudi, dan menghalangi kamu dari pengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ibnu Abbas memberikan penjelasan bahwa taruhan atau judi, menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang dilakukan dengan cara yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan dinamakan al-maisir atau berjudi. Jangan salah ya teman-teman sekalian, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang sifatnya taruhan dan merugikan orang lain dengan cara berpatokan pada keberuntungan, maka itu sudah tergolong kategori perbuatan judi. Saya kasih contoh ya. Misalkan perlombaan Piala Dunia, dalam 2 negara kita memilih satu negara bertanding pada malam itu. Barang siapa yang menang maka akan mendapatkan uang dengan cara yang ikut taruhan semua mengumpulkan uang sejumlah yang ditentukan. Pada saat negara dukungannya menang, maka dialah yang mengambil semua uang itu. Inilah yang termasuk judi. Karena hal ini dianggap sepele, tapi sesungguhnya ini termasuk dalam perbuatan al-maisir atau judi, dan ini adalah perbuatan syaitan. Apalagi dalam kondisi teknologi saat ini, banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk menutupi perbuatan bahwa ini adalah judi, namun sesungguhnya itu adalah perbuatan judi. Ya, saya misalkan kasih contoh ya, perbuatan bermain kartu online. Iya, atau mungkin main game-game yang sifatnya berbentuk taruhan. Siapa yang menang atau siapa yang beruntung, maka dia akan mendapatkan semuanya. Itu judi. Ya, banyak orang sekarang yang memanipulasi permainan-permainan yang seolah-olah bukan perjudian, padahal itu adalah judi. Sehingga anak-anakku sekalian, para ulama ini memberikan ketentuan hukum terhadap orang-orang yang melakukan perjudian. Yang pertama, tidak diterima persaksian orang yang berjudi. Misalkan dalam pengadilan diminta bersaksi, maka tidak diterima saksinya. Kemudian ketika ada orang nikah, dia dijadikan saksi wali, saksi pernikahan, maka tidak diterima persaksiannya. Atau mungkin pada saat dia melihat orang-orang yang berbuat maksiat dan dia bersaksi bahwa dia melihatnya, maka tidak diterima persaksiannya, karena dia dia pejudi. Ya. Kemudian diberikan hukum fisik berupa pukulan dan dihancurkan alat judinya. Kemudian ketiga, tidak boleh diberi ucapan salam. Keempat, pemain judi mendapatkan laknat dari Allah, jelas. Kelima, pemain judi secara syariat boleh diusir dari rumah tinggalnya. 6, pemain judi dapat diberikan hukuman menurut hukum yang berlaku untuk memberi pelajaran. Ketujuh, pemain judi dapat diambil alih hak penguasaan harta oleh penguasa yang sah untuk menyelamatkan harta dan keluarganya. Nah, ini adalah ketentuan hukum terhadap perbuatan judi.
sudah ditentukan oleh para ulama. Kemudian, ini adalah bentuk-bentuk perjudian. Bisa kita lihat seperti berjudi dengan kartu remi, ada berjudi dengan dadu, lotre, atau menyambung binatang Ini ya yang sering dilakukan oleh orang-orang, yaitu menyambung binatang seperti ayam dengan taruhan uang. Ini banyak kita saksikan di negara-negara Thailand ya, dengan menyambung binatang dan uang sebagai taruhan. Yang menang maka dia yang mendapatkan uang tersebut. Kemudian akibat perbuatan judi ada 8 ini yang bisa kita lihat. Pertama, menyebabkan kehancuran rumah tangga, menyebabkan rusak iman, mendorong perilaku syirik, melalaikan ibadah, menghabiskan waktu, mengakibatkan malas bekerja dan berdoa, mendorong perilaku untuk berbuat jahat, karena memang pada saat tidak ada lagi uang dipakai taruhan, maka mencurilah dia. Berjudi adalah menjadi temannya syaitan. Sekarang kita masuk di bagian kelima. Bagaimana cara menghindari perbuatan tersebut? Sudah dikalkulasikan ada 6 cara. Pertama, kita mengetahui dan mempelajari bahaya berjudi bagi diri sendiri dan keluarga dan masyarakat. Dengan begitu, kita akan menyadari pentingnya menghindari perjudian. Kemudian, yang kedua, untuk menghindari perilaku judi, maka tentunya laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Larangannya apa? Jangan berbuat judi. Perintahnya apa? Hindari perbuatan judi. Kemudian bertakwa dimanapun kita berada. Sering membaca Al-Quran dan memahami isinya. Mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Kemudian jangan mendatangi tempat-tempat perjudian. Ya, karena kalau ada penggerebekan maka kau juga yang diambil, karena dianggap terlibat dalam perjudian. Ya. Sekarang bagian ketiga, yaitu zina. Ini hal yang paling penting diketahui tentang zina, karena banyak kaum remaja yang tidak paham ini, karena mungkin pada masa itu adalah masa yang dimana peralihan antara remaja ke dewasa, sehingga kondisi mental masih labil. Ya, sekarang kita kembali ke zina. Pengertian zina adalah perbuatan bersenggama atau bersetubuh antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terkait oleh hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Ini adalah zina ya. Zina itu adalah berhubungan badan dengan seseorang, laki-laki atau perempuan, tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah. Itu. Kemudian dalil tentang zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini dalil larangan untuk berzina. Ya. Adapun hukuman bagi orang-orang yang pezina itu bisa kita lihat ada 2 diantaranya. Hukum pezina bagi hukum orang-orang bagi yang melakukan perbuatan zina. Yang pertama itu dirajam, adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai terhukum dan meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah didera atau dihukum yang berupa pencambukan terhadap pelaku kejahatan. Ini biasanya dicambuk sebanyak 100 kali. Jadi hukuman ini adalah tergantung kondisi orang yang melakukan perzinahan. Ketika seseorang berzina dan dihukum rajam, artinya seorang ini adalah orang yang sudah menikah tapi berzina kepada perempuan lain atau laki-laki lain. Sementara ini adalah seorang bujangannya yang belum menikah dan berzina kepada
perempuan atau laki-laki lain. Kemudian ada dua bentuk perzinahan, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian pertama adalah zina muhsan, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah nikah secara sah. Ini ya. Jadi zina muhsan adalah orang yang berzina tapi sudah pernah menikah. Kemudian kalau ghairu muhsan, orang yang berzina tapi dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah didera 10 kali, ya, seperti di atas yang saya sebutkan. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Ini adalah materi yang singkat, yang panjang, namun kita persingkat saja. Kita mengetahui hal-hal yang esensial saja. Oke, yang keempat, menghindari perbuatan zina. Bagaimana caranya? Pertama, adapun akibat. Oh, ini ya, masih akibat ya, bukan belum menghindari. Keempat itu akibat dari perbuatan zina. Yang pertama, diasingkan baik moral maupun spiritual masyarakat. Ini diasingkan maksudnya dibawa ke tempat yang tak berpenghuni. Diasingkan karena menjadi malu atau bikin malu keluarga atau masyarakat. Yang kedua, akan terjangkit penyakit AIDS istilahnya. Ketiga, akan terinfeksi virus HIV. Virus HIV penyakitnya penyakit AIDS, dan ini penyakit adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Belum ada obatnya di seluruh dunia yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Cuman ya, dalam Islam kita diajarkan agar menghindari perbuatan zina, karena sesungguhnya itulah semua ajaran agama sudah memprediksi ya bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dilarang dan dapat menimbulkan penyakit secara fisik seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Maka dalam Islam itu sangat lengkap, universal, membahas semua kondisi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dalam menjalankan kehidupan kita tertuntun oleh Al-Quran. Seperti perbuatan zina ini, andai kata Al-Quran tidak memberikan isyarat untuk pelarangan berzina, ya mungkin saja kita manusia ini akan banyak mengidap penyakit AIDS, penyakit HIV, dan lain-lain. Karena penyakit ini adalah penyakit yang dapat menular. Lewat mana? Salah satunya adalah lewat berhubungan badan atau berzina. Cara menghindari perbuatan zina ini hal yang perlu diketahui, yaitu dengan cara mengetahui bahwa manusia, bahkan kita ini punya harga diri. Ya, ketika kita melaksanakan zina, maka kita akan menghancurkan harga diri atau kehormatan kita sebagai wanita atau laki-laki, bahkan mengganggu keharmonisan keluarga. Yang selanjutnya ya tentunya kita bertakwa kepada Allah, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian hikmah menghindari perzinahan, ada hikmah yang bisa kita petik ketika kita terhindar dari perbuatan zina, yaitu membuat jera bagi pelaku dengan dilaksanakannya hukuman secara terbuka dan demonstratif. Mengapa dihukum jera di tengah-tengah masyarakat? Supaya orang-orang lain itu tidak ikut-ikutan dengan perbuatan zina, karena dia akan merasa takut dan merasa jerah ya. Kemudian
tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis ketika kita terhindar dari perbuatan zina. Kemudian kita terhindar dari penyakit kotor seperti HIV. Kemudian mengangkat harkat martabat manusia, memperjelas nasab, dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani, menjaga kesehatan jasmani, menciptakan generasi yang baik. 9. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah dan laknatullahi alaih. Jadi ini adalah hikmah yang akan didapatkan ketika kita menghindari perbuatan zina. Jadi persoalan hari ini adalah banyak anak-anak remaja kita yang tidak paham bahwa membangun hubungan yang tidak benar atau tidak sah kepada orang lain, misalkan dalam bentuk pacaran, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang hendak ingin mendekati perilaku zina. Mengapa demikian? Karena ini adalah fakta yang sering terjadi di kalangan remaja ataupun kalangan dewasa bahkan. Ketika dia sudah memiliki pacar, maka dia cenderung untuk ingin memiliki sepenuhnya. Iya. Karena dia menganggap seperti istri saja ketika dia punya pacar ya. Berboncengan, misalkan awal-awalnya berboncengan, pergi jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi, akhirnya mendatangi tempat-tempat yang sunyi, maka disitulah muncul dorongan untuk melakukan perbuatan zina atas godaan syaitan. Maka Al-Quran mengatakan, jangan dekati zina, la taqrabu zina, seperti jangan pacaran, jangan berduaan, pokoknya jangan mendekati. Karena mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukan. Baiklah anak sekalian, saya pikir materi tentang zina sudah dipahami. Dan satu lagi, yaitu perbuatan mencuri. Perbuatan mencuri ini adalah perbuatan seorang yang berakal, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan kepada si pemiliknya. Mencuri ini sudah bisa kita lihat atau sudah bisa kita mengerti apa itu mencuri, itu mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ya, ini perbuatan yang dilarang seperti yang saya bacakan tadi ya. Dalam Quran surah Al-Maidah dalam surah Al-Baqarah ayat 188, janganlah kamu sebagian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Maksudnya batil yaitu tanpa sepengetahuan orang lain atau pemiliknya. Bentuk atau contoh mencuri seperti ada istilahnya mencopet, mengambil benda, merampok, menyamun, korupsi, bahkan ini adalah satu contoh atau nama-nama istilah mencuri, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Akibatnya adalah merusak hati moral, merugikan orang lain, dan dikucilkan dan dimusuhi oleh masyarakat. Untuk menghindari semuanya itu, yang perlu kita lakukan adalah selalu menjalankan perintah Allah, menjaga dan memelihara harga diri keluarga, masyarakat, dan bangsa negara, memiliki rasa syukur. Ini pentingnya. Orang itu mencuri karena dia tidak bersyukur kepada Allah, dan memang juga dia tidak bertakwa dan dia tidak takut atas perintah. Senantiasa istiqomah dan qanaah. Ya, ini adalah 4 hal yang perlu dilakukan untuk menghindari perilaku mencuri. Oke. Untuk itu anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di subbab terakhir, bab 3 ini tentang dosa-dosa besar. Semoga apa yang saya jelaskan itu dipahami. Ini adalah rangkuman semua pembahasan tadi. Bisa dibaca-baca saja. Ya, pertama, mabuk-mabukan adalah merasa penting atau merasa pening atau hilang kesadaran. Sedangkan minuman yang memabukkan adalah minuman yang beralkohol. Pengertian judi adalah mempertaruhkan sejumlah uang dalam permainan tebak-tebakan.
dan lain-lain ya. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan secara singkat materi bab 3 tentang dosa-dosa besar. Dan sekarang anak-anak sekalian, untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan, anak-anak sekalian bisa menjawab pertanyaan esai di bawah ini, ada 5. Bisa ditulis dulu, kemudian jawab di kertas dan fotokan lagi ke saya. Untuk itu sekian dulu saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.